Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Terima kasih telah berkunjung ke dalam channel YouTube saya yaitu Lili Susanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait lanjutan mengerjakan latihan soal UD Abadi yang dikerjakan di komputer akuntansi menggunakan aplikasi Accurate. Di mana di video terakhir saya sudah menginput sampai dengan dokumen transaksi nomor 10. Untuk melihat link video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video kali ini. Kita mulai untuk penginputan dokumen transaksi nomor 11. Di mana dokumen transaksi nomor 11 merupakan transaksi penjualan secara kredit. UD Abadi menjual kepada toko Elita pada tanggal 17 Desember 2022 dengan termin N/30. Total penjualan secara kreditnya adalah 201.800.000. Kita akan input di dalam Accurate pada menu penjualan, lalu faktur penjualan karena ini adalah penjualan secara kredit. Pertama, pilih nama pelanggannya toko Elita. Lalu setelah itu kita lihat tanggalnya 17 Desember. 17 Desember. Kita ganti tanggalnya menjadi 17 Desember. Oke, 17 Desember. Tanggal ini disamakan dengan tanggal ini. Terminnya adalah net 30. Oke, invoice-nya F12 strip 4. Kemudian lanjutannya, barang yang dijual kita input. Barang yang dijual adalah 15 unit, berarti itemnya 15 unit P1125C. Ini kuantitinya adalah 15, tinggal ketik aja 15. Harganya 6.500.000, tinggal diketik seperti ini ya. Di enter sampai ujung dan ke bawah. Oke. Lalu barang yang kedua 15 lagi. Harganya adalah 5.500.000. Kemudian di dalam soal ini ada freight collected-nya adalah 2 juta. Berarti freight-nya 2 juta. Tinggal diketik di sini. Oke. Lalu setelah itu dibandingkan total invoice dengan total invoice yang ada di soal yang ini. Jadi dibandingkan apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, tanggal sudah cocok, nama customer sudah cocok, simpan. Sebetulnya melihat keseluruhan jurnal ini bisa juga melihat transaksinya. Ini langsung klik perbarui. Atau mau lihat sebelumnya, bisa di faktur penjualan. Ini kalau melihat faktur tinggal klik aja panahnya mundur ke belakang. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal mundurkan aja ke belakang untuk melihat. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya yaitu nomor 12. Nomor 12. Di mana nomor 12 ini adalah nota kredit. Ini adalah retur. Retur dari penjualan. Tadi di dokumen 11 itu adalah penjualan secara kredit. Nah, dokumen 12 ini adalah retur terkait dari penjualan kredit tersebut. Misalnya barang dikembalikan tidak sesuai dengan yang dipesan atau ada yang rusak itu. Oke, returnya nilainya adalah 26.640.000. Dari transaksi retur itu, karena masih ada kaitannya dengan penjualan, berarti menu yang kita klik adalah penjualan.
Karena retur penjualan, pilihan yang ada di sini kita pilih retur penjualan seperti ini. Lalu pilih nama pelanggannya, customer-nya. Lalu tanggalnya diubah, ini tanggal 18. Oke, nomornya adalah NK1. Kemudian, ini retur buat tanggal berapa? Nah, yang diretur itu adalah untuk tanggal 17. Kita pilih sales invoice nomornya yang tanggal 17. Di sini ada dua pilihan, ada yang tanggal 30 November dan ada tanggal 17. Kita pilih yang tanggal 17 karena akan mengurangi nilai invoice yang tanggal 17. Oke, kita retur barangnya, deskripsi dipilih, kulkas Panasonic. Nah, ada pilihan seperti ini. Apakah ingin meretur semua? Tidak. Kalau semua nanti jumlah barangnya akan muncul semua, tinggal ketik ulang seperti ini. Yang pasti kuantitinya 2 yang diretur. Oke, lanjut. Kemudian kulkas Toshiba-nya, nih juga 2. Totalnya adalah 26 juta. Ini belum kenapa? Karena belum di-enter ke bawah seperti ini. Ya, kalau udah di-enter baru muncul angkanya. Oke, sudah samakan angkanya. Oke, angkanya sudah sama 26.640.000. Kalau udah simpan. Ini adalah untuk retur penjualan. Jadi kalau retur penjualan, menunya di penjualan dan retur penjualan. Jika ada yang bertanya, Bu, bagaimana saya kalau mengedit atau saya menghapus transaksi ini? Kalau menghapus tidak bisa dari sini, cuma ngeliat aja. Kalau menghapusnya, transaksi yang sudah dibuat di penjualan, klik di daftar, lalu penjualan, klik retur penjualan. Nah, di sini kalau mau menghapusnya. Nih, bisa diedit, bisa dihapus dan bikin baru bisa juga di sini, ya. Ini terkait yang retur. Kalau yang penjualan berarti tinggal di bagian penjualan di faktur penjualan. Kalau mau faktur jadi bisa dibatasi tanggal atau tidak. Ini yang udah di-input, baik saldo awal maupun transaksi. Oke, kita lanjut lagi ya untuk dokumen berikutnya, yaitu dokumen 13. Untuk dokumen transaksi nomor 13, ini merupakan bukti penerimaan kas, di mana ini adalah penerimaan kas dari toko pojok sebesar 190 juta pada tanggal 15 Desember 2022 untuk angsuran piutang dagang. Karena angsuran piutang dagang berkaitan dengan piutang, kita kliknya di penjualan dan penerimaan penjualan. Kita pilih nama customer-nya, toko pojok. Oke. Lalu kita buat di sini tanggalnya adalah 15 Desember. Ini juga 15 Desember. Kemudian nomor buktinya kita masukin BKM 12-1. Oke, kita masukkan lagi cek numbernya. Kalau ada kita masukin aja di sini. Oke. Nah, ini bayarnya adalah 190 juta. Jadi kita masukin di sini saja 190 juta. Di sini 190 juta. Oke. Kita untuk membayar ini dan ini. Ini berarti dilunasi, yang ini tinggal nanti yang masih hutang adalah yang ini. Oke, kita coba simpan. Oke, sebentar. Ini kita inputnya, nilainya kita kurangin.
Sebentar, back. Ya, kita masukin aja di sini nilainya 90.100.000. Oke. Rp90.100.000. Jadi totalnya 190 juta. Oke, sebentar kita cek ulang. Kita cek keseluruhan jurnal. Yang 190 juta yang ini dia. Ini ya, 190 juta. Sebentar kita cek untuk penerimaan pembayaran. Oke, seperti ini ya. Ini adalah cara inputnya. Kalau udah kita lanjut lagi. Jadi kalau mau lihat yang udah dikerjakan di keseluruhan jurnal ini yang ini 190. Oke, kita lanjut lagi. Ya udah. Sekarang ke dokumen 14. Di mana dokumen nomor 14 ini masih berupa bukti penerimaan kas dari toko Seven pada tanggal 17 Desember 2022 sebesar 350 juta untuk angsuran piutang dagang. Berarti langkahnya sama seperti tadi. Kita ke penerimaan penjualan ya. Berarti ke menu penjualan ini ya, penjualan, penerimaan penjualan. Kita pilih nama tokonya, customernya ya, pelanggannya. Kita buat tanggalnya dulu. Tanggal 17 Desember, di sini buat 17 Desember 2022. Kemudian ini nomor ceknya kita masukin. Oke. Kita centang yang pertama. Totalnya semua adalah 350 juta. Oke. Dari 350 juta baru kita gunakan adalah 88.800.000 di invoice yang saldo awalnya 30 November. Nah, sisanya kita masuk di sini sebesar 261.200.000. Kita ketik ulang 261.200.000. Oke. Kalau udah kita simpan. Kita bisa lihat tadi di keseluruhan jurnal, ini dia. Jurnal yang sudah kita input tadi, 350 juta. Ya, oke, kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya, dokumen 15. Dokumen 15 masih berupa bukti penerimaan kas. Berarti ini masih angsuran piutang lagi ya. Bedanya kalau ini adalah dari toko raya pada tanggal 20 Desember. Berarti masih sama di penerimaan penjualan. Ini total yang diterima adalah 190 juta. Kita buat tanggalnya dulu, tanggal 20 Desember 2022. Pilih namanya toko raya. Kemudian nomor ceknya kita masukin. Tanggalnya adalah 20 Desember. Total yang diterima tadi adalah 190 juta. Kita ketik di sini. Oke, yang pertama adalah untuk membayarkan yang 77.700.000.
Berarti sisanya ada kita taruh untuk yang ini, pembayaran untuk 15 Desember sebesar 112.300.000. Nah, jadi kita bayarnya dari tagihan keseluruhan 134.200.000, kita lunasi 112.300.000. Jadi masih sisa 21.900.000 kalau udah simpan. Oke, kalau mau lihat sebelumnya bisa seperti ini. Kalau misalnya ragu tanggalnya apakah lupa diubah, nah bisa dari sini juga bisa mengubahnya ya. Ini yang terakhir tadi. Kalau mau lihat jurnalnya ada di keseluruhan jurnal ya, di buku besar laporan keuangan buku besar. Nanti ada keseluruhan jurnal. Ini dia yang udah diinput. 190 juta. Oke, kita lanjut lagi untuk dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 16. Dokumen 16 masih berupa bukti penerimaan kas ya. Jadi dari tadi adalah bukti penerimaan kas. Bedanya ini adalah toko Elita, di mana UD Abadi menerima dari toko Elita untuk angsuran piutang dagang. Tapi kalau ini dijelaskan untuk tanggal 17 Desember. Oke, kita input di penerimaan penjualan, di penjualan penerimaan penjualan ya. Ke resipnya adalah toko Elita. Seperti ini. Tanggalnya adalah 20 Desember 2022. Nomor ceknya kalau ada kita masukkan di sini. Kalau nggak ada di skip saja. Uang yang diterima adalah 175.160.000. Nah, ini dia sama ya, yang ini. Ini yang untuk tanggal 17 Desember. Ini untuk 17. Bukan seperti yang tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya dikasih 190 juta untuk kedua-duanya tinggal dipilihkan. Kalau ini tidak, untuk tanggal 17 Desember disebutkan. Berarti untuk yang ini. Lalu begini, ini angkanya sudah sama persis 175.160.000. Oke, kalau udah tanggalnya sudah sesuai, nama customernya udah simpan. Ini dan perbarui. Ini dia ada muncul di bawah sini. Oke, kalau udah lanjut ya dokumen nomor 17. Dimana kalau dokumen nomor 17 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2022 untuk pembayaran hutang gaji bulan November. Nah, kita akan inputnya di menu kas bank dan pembayaran. Karena pengeluaran kas menggunakan akun cash in bank. Di sini pilihannya adalah cash in bank dan petty cash. Nomor buktinya sudah otomatis nyambung. Tanggalnya adalah tanggal 21 Desember 2022. Kalau ada nomor cek kita masukin. Kalau nggak ada kita skip. Oke, kita buat keterangannya pembayaran hutang gaji bulan November. Seperti ini. Nilainya ada 5.900.000. 5.900.000. Kita menggunakan akun expand payable karena hutang gaji dan kebetulan di saldo awal ada angkanya. Kalau udah simpan. Dan itu ada di sini di daftar akun pastinya nilai expand payable sudah berkurang. Tuh, expand payable saat ini sudah 0. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut lagi untuk dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 18. Untuk dokumen transaksi nomor 18 ini merupakan bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ini adalah pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pinjaman, di mana pembayaran pokok pinjaman
sebesar 150 juta dan ditambah dengan bunga pinjaman 14 juta, maka totalnya adalah 164 juta. Nah, dari bukti ini dicatat masih di menu kas bank dan pembayaran karena ini adalah berkaitan dengan pembayaran angsuran bank. Berarti tidak ada kaitannya customer dan supplier, jadi di kas bank. Tapi kalau pembayaran hutang dagang di pembelian. Oke, kita pilih cash in bank, nomornya sudah cocok, BKK 12-3, tinggal nomor ceknya aja, tanggal 22, tanggalnya adalah 22 bulan 12 2022. Kita buat pembayaran angsuran pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Total keseluruhan 164 juta. Oke, akun yang digunakan pertama adalah pokok pinjaman, berarti ke akun hutang banknya dulu. Ini nilainya adalah 150 juta. Jadi ini nilainya tidak sebesar 164, dibuat dulu 150 juta. Seperti ini. Lalu baru kita buat pokok pinjamannya. Ke bawah enter. Berarti bunga pinjamannya apa? Interest expense. Nah, hutang beban bunga 14 juta. Nih, jadi hutang banknya adalah 150 juta, beban bunganya 14 juta. Jadi totalnya adalah 164 juta. Kalau udah kita simpan. Dan bisa lihat di keseluruhan jurnal terkait jurnal yang sudah dikerjakan. Jadi habis mengerjakan juga tidak harus dilihat, bisa lanjut. Cuman kalau mau dilihat bisa dilihat di sini. Ini adalah jurnalnya. Lanjut ke dokumen 19. Di mana ini adalah terkait bukti pengeluaran kas. UD Abadi mengangsur hutang dagang sebesar 200 juta kepada PT Gunung Kawi pada tanggal 24 Desember 2022. Dari transaksi ini kita akan catat di betul pembelian dan pembayaran pembelian. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan hutang dagang. Kalau hutang bank di kas bank, pembayaran gaji di kas bank, tapi kalau pembayaran hutang dagang di pembelian, ya. Kita pilih nama suppliernya, nih. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 24 Desember. 24 Desember 2022. Oke. 24 Desember 2022. Nilainya adalah 200 juta. Di sini ada 88.800.000 dan 159.175.000. Ini adalah angsuran hutang dagang. Berarti kita ambil di sini, ini kita buat ceknya, nilainya tadi adalah 200 juta. Kita pilih untuk yang ini satu, ya. Yang ini satu, tapi ini nilainya kita sebesar 111.200.000. Jadi di total itu nilainya adalah 200 juta. Jadi di sini tuh nilainya adalah 200 juta. Kalau enggak nanti totalnya beda. Jadi kita dari angsur dari 159.175.000 kita angsur 111.200.000. Kita lunasi yang sebelumnya dan yang berjalan. Nah, ini dia otomatis angkanya berubah. Setelah kita mengetik angka di sini, yang di 30 November ini, yang invoice yang pertama, ya. Habis itu yang kedua, ini kita ketik manual, karena apa?
di sini yang kita angsur nilainya adalah 200 juta. Jadi 200 juta kita ambil dari sini. Dari sini 1, yang dari bawahnya 1. Ini kita ketik ulang. Ya, jadi nanti di invoice yang F011 ini masih sisa utang 47.975.000. Setelah itu baru klik check amount, baru simpan. Oke, kalau udah baru kita lanjut dokumen berikutnya, yaitu dokumen nomor 20. Ini masih terkait dengan pembayaran hutang dagang. Ini hutang dagang kepada PT Bromo Asri sebesar 234 juta. Ini pembayarannya pada tanggal 26 Desember. Kita masih di menu pembayaran pembelian. Kita pilih vendornya. Oke. Di sini 234 juta. Tanggalnya adalah 26 Desember 2022. Oke, kita centang dulu yang pertama, kita lunasi yang pertama senilai 99.900.000. Masih ada sisa uangnya 134.100.000. Kita ketik di amount yang kedua. Nih, baru kita ke sini. Jadi uang yang dibayarkan tuh totalnya 234 juta. Karena di sini tidak disebutkan untuk pembayaran hutang yang mana. Apakah tanggal awal bulan, apakah tanggal 5 ya. Kalau tanggal 5 kita masukin tanggal 5 semua. Kalau tanggal 5, 5. Tapi kalau nggak disebutkan kita lunasi dulu yang sebelumnya baru tanggal yang terbaru begitu. Kalau udah simpan. Oke, kalau udah kita lihat lagi. Kebetulan transaksinya sudah semua. Kita sudah menyelesaikan semua transaksi yang ada di UD Abadi. Jadi kita perbarui saja. Ini adalah transaksinya yang sudah diinput. Kalau udah kita akan membuat neraca saldo akhir ya. Caranya di buku besar, laporan keuangan, di buku besar, di neraca saldo klasik. Nah, di sini aja. Kita ambil yang di sini. Ini tanggalnya kita buat 31 Desember 2022. Oke. Ini dia neraca saldo akhir kita untuk dasar penyesuaian nanti di sini dokumen 11. Jadi, setelah menyelesaikan semua dokumen transaksi sampai nomor 20, kita buat neraca saldo akhir, lalu kita simpan. Cara simpannya klik simpan PDF dan oke. Kita masukin dulu ke sini. Ini kita buat neraca saldo akhir. Oke, udah ini. Jadi nanti setelah ini kita akan sambung lagi videonya untuk membuat jurnal penyesuaian dan report laporan keuangan. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan semua proses input dokumen transaksi pada UD Abadi dari tanggal 1 sampai dengan 26 Desember. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.